Halo guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung Dewasa, Lelaki Simpanan Mama, karya Risni. Mama jangan banyak-banyak pikiran, apalagi kecapean. Urusan KP kan bisa diserahkan pada karyawan kepercayaan Mama, ucap Airin di tengah pekerjaannya. Gak apa-apa sayang, Mama harus handle sendiri KP itu. Mama gak mau ada orang yang berbuat curang atau gegabah dalam bisnis Mama. Tahu sendiri kan, gimana sulitnya Mama merintis KP itu? Shirley bersikukuh. Tentu selain agar ia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari bisnisnya itu, pergi ke kafe selalu ia jadikan alasan agar bisa bertemu dengan Daniel di luar rumah. Entah di kafe lain, entah di hotel, atau dimanapun mereka suka. Apa tadi kata wedding organizer-nya sayang? Shirley mengalihkan topik pembicaraan. Takut-takut ia terpeleset lidah saat harus bahas masalah itu lagi. Ya kaget, masalahnya papa udah bayar DP setengahnya dari priceless-nya. Tapi ya mau gimana lagi, jawab Airin lesu, tapi buru-buru ia kembali ke sikap semula. Meski kesedihannya menumpuk dalam hati, ia harus tetap kuat supaya mama dan papanya tidak mengkhawatirkan kondisinya itu. Tak apa sayang, uang bisa dicari, tapi kebahagiaanmu adalah harga mati. Jika hari ini pernikahanmu gagal, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu, ucap Shirley tersenyum. Sempat sedih dan merasa bersalah, tapi mau bagaimana, hatinya sendiri pun menuntut untuk dibahagiakan bersama Daniel, lelaki simpanannya. Airin menarik napas panjang, udara di sekitarnya seperti berat ia rasakan sekarang. Udah, kamu istirahat gih, titah Shirley. Ia bangkit dari pangkuan Airin. Airin menatap wajah mamahnya sekali lagi sebelum ia bangkit dan pergi ke kamarnya. Airin berharap orang yang paling menderita dan terpukul saat ini cukup hanyalah dirinya seorang, tidak dengan orang lain, terutama papa dan mamanya. Airin ke kamar dulu ya mah. Kalau ada yang mama butuhkan, mama bisa panggil Ai. Airin berpesan sebelum ia keluar dari kamarnya Shirley. Iya tentu sayang, ucap Shirley pendek. Jangan pergi ke kafe dulu ya mah, besok baru mama boleh bekerja, ibunya lagi seraya menutup kembali pintu kamar Shirley. Shirley membuang napasnya kasar, terasa menumpuk semua udara di dadanya. Untunglah hari ini Shirley dan Daniel tidak kedapatan tengah bermesraan di kamarnya oleh Airin. Kalau sampai itu terjadi, hancur sudah. Shirley belum siap dengan semua resikonya. Shirley memijit kening untuk menghilangkan sedikit kecemasan dalam benaknya. Tring, sebuah pesan masuk dari D. Hanya sebuah huruf. Sengaja sekali Shirley menyimpan nama Daniel hanya dengan satu huruf. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir kecurigaan atau kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Siapa yang tahu jika suatu saat Airin iseng membuka ponselnya dan kebetulan nomor Daniel mengirimnya pesan. Bagi Shirley, itu hal yang harus ia pikirkan sejak awal. Karena itulah Shirley memastikan nama Daniel aman. Anakmu itu, sial, lagi-lagi menggagalkan kebersamaan kita. Diakhiri emotikon menangis. Kau ini, sabarlah. Baru juga kemarin kau bersamaku, balas Shirley. Rindu, mau bagaimana lagi? Rengeknya. Ya udah, besok kita ketemu di Hotel Tulip, mau? Balas Shirley bersemangat. Mereka berdua itu memang sama-sama brengseknya kalau soal hati. Serius, jangan bohong, jam berapa? Balas Daniel lagi memastikan. Iya sayangku,
jam 2 siang. Kira-kira KP sepi, aku OTW. Balas Sherly diakhiri emoticon kiss. Oke, aku tunggu. Brengsek, memang brengsek kelakuan Sherly dan Daniel dalam hati ini. Tak pernah ada satu orang pun di sekitarnya yang mencurigai kebusukan mereka berdua. Hubungan mereka sudah terjalin sejak lama, tapi mereka sungguh pandai menyembunyikan bangkainya. Hingga tak satu pun baik Airin ataupun Wisnu mencium perselingkuhan mereka. Daniel sendiri lebih bahagia memilih wanita yang 10 tahun lebih tua darinya, meski secara kasat mata Airin jauh lebih cantik dan muda dari Sherly. Kerap tak mendapatkan kasih sayang dalam hidupnya sejak kecil, membuat Daniel merasa sosok wanita yang usianya lebih tua adalah wanita yang ia butuhkan untuk mendampingi hidupnya. Terlebih saat Daniel sering menginap di rumah Airin, Sherly mampu menunjukkan kehangatannya hingga membuat Daniel yakin bahwa Sherly adalah wanita yang ia cari selama ini. Sementara di kamarnya Airin tak berhenti memikirkan masalah yang sedang ia hadapi. Rasanya menyakitkan sekali, dan mungkin tidak akan ada wanita yang kuat saat tiba-tiba pernikahan yang sudah di depan matanya harus batal begitu saja. Selain banyaknya materi dan waktu yang telah Airin buang hanya demi persiapan pernikahannya, Airin juga bingung apa yang harus ia katakan pada semua teman-teman dan orang yang sudah mengetahui kabar bahagia itu. Malu sudah pasti, tapi apakah Airin akan kuat? Untunglah Airin bukan tipe orang yang suka menunjukkan kesedihan atau tangisannya di depan orang lain saat ia ada masalah. Airin lebih suka memendamnya sendiri, sekalipun ia sedang sangat terpuruk. Tring, pesan masuk dari tim kerjanya mengirimkan sebuah pesan bahwa ada beberapa karyawan yang ditunjuk untuk menghadiri rapat mendadak di sebuah hotel. Rapat akan dilaksanakan besok. Nama Airin menjadi salah satu di antara nama-nama itu. Meski hatinya masih hancur porak-poranda, tapi kalau masalah kerjaan mau bagaimana? Lagi pula Airin rasa bekerja akan menjadi penghiburnya di saat-saat seperti itu. Tring, pesan masuk lagi menunjukkan nama hotel berikut lokasinya. Hotel Tulip, bacanya pelan. Airin menaruh ponselnya dan merebahkan diri di atas kasur.